Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adriatala, NIM 22 2018 287. Saya dari Prodi Ekonomi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan rasa syukur saya terhadap Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan sedikit materi tentang rasio solvabilitas ini. Oke, baiklah. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu rasio solvabilitas, jenis-jenis dari rasio solvabilitas, kegunaan dari rasio solvabilitas, serta pentingnya rasio solvabilitas ini. Jadi, sebelum memasuki materi lebih lanjut, saya ingin menjelaskan pengertian dari rasio solvabilitas ini terlebih dahulu agar kedepannya dapat mudah memahami tentang rasio liquid solvabilitas ini. Jadi, pengertian rasio solvabilitas ini atau sering disebut dengan leverage rasio adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya atau utang-utangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan hingga perusahaan tutup atau dilikuidasi. Rasio solvabilitas ini membandingkan beban utang perusahaan secara keseluruhan terhadap aset atau ekuitasnya. Rasio ini juga memaparkan jumlah aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh seorang kreditor atau pemberi utang. Dan jika aset perusahaan lebih banyak dimiliki oleh pemegang, maka perusahaan tersebut kurang leverage. Dan jika kreditur atau pemberi utang, biasanya bank memiliki aset secara dominan, maka perusahaan tersebut memiliki tingkat leverage yang tinggi. Dan penting juga untuk kita ketahui bahwa rasio solvabilitas ini penting dalam suatu asuransi, karena kita bisa mengukur seberapa sehat keuangan perusahaan dan seberapa sanggup perusahaan membayar utang jangka panjangnya. Baiklah, sebelum kita menjauh dari materi ini, kita harus tahu terlebih dahulu makna dari solvabilitas ini. Solvabilitas ini adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang menggunakan semua aset sebagai penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansi. Dan solvabilitas perusahaan merefleksikan kemampuan perusahaan dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki oleh suatu perusahaan tersebut. Dan kemampuan ini nantinya akan mempengaruhi laporan keuangan suatu perusahaan. Baiklah, selanjutnya saya ingin menjelaskan jenis-jenis dari rasio solvabilitas ini. Biasanya ada tiga jenis rasio solvabilitas ini yang sering diterapkan dalam perusahaan-perusahaan pada umumnya. Yang pertama itu ada debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini memaparkan porsi yang relatif antara ekuitas dan utang yang dipakai untuk membiayai aset suatu perusahaan. Dan debt to equity ratio ini atau rasio utang terhadap ekuitas ini membandingkan total liabilitas dan ekuitas atau hutang dan modal. Utang tidak boleh lebih besar dari modal supaya beban perusahaan tidak bertambah. Tingkat rasio yang rendah berarti kondisi perusahaan semakin baik karena porsi utang terhadap modal semakin kecil. Dan rasio ini juga memperlihatkan bahwa dana pinjaman yang segera jatuh tempo akan ditagih dibandingkan modal yang dimiliki. Perhitungan rasio ini juga bertujuan mengetahui seberapa besar bagian dari modal, termasuk pengertian modal dan jenis-jenis modal yang menjadi jaminan utang lancar. Semakin kecil rasio ini berarti kondisi perusahaan semakin baik karena modal untuk menjamin utang lancar masih cukup besar. Dan kebalikannya juga, semakin besar rasio ini berarti kondisi suatu perusahaan ini tidak baik karena modal lebih kecil daripada utang. Yang kedua juga ada debt ratio atau rasio utang. Debt ratio atau rasio utang ini menilai seberapa besar perusahaan berpatokan pada utang untuk membiayai asetnya. Rasio ini juga membandingkan total utang atau liabilities dengan total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan tersebut. Aset dan ekuitas adalah dua hal yang berbeda. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang aset dan ekuitas.
Baiklah, aset perusahaan itu adalah sumber daya yang diperoleh dari transaksi-transaksi yang dilakukan perusahaan untuk bisa mendapatkan pinjaman baru dan menjadi milik perusahaan seutuhnya. Sedangkan ekuitas ini merupakan hak residual atas aset perusahaan setelah pengurangan seluruh liabilitas itu sesuai hakikat akuntansi. Rasio ini juga memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk bisa mendapatkan pinjaman baru sebagai tambahan modal dengan jaminan aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Jika tingkat rasio ini semakin tinggi, maka jaminan berupa aset yang ada dan uang yang diberikan oleh kreditor dalam jangka panjang semakin terjamin. Dan besaran presentasi rasio ini minimum 100% atau 1/1, artinya utang jangka panjang bisa dijamin oleh aktiva tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Dalam hal ini, kreditor biasanya lebih memilih debt ratio yang rendah karena kondisi perusahaan aman sehingga berpeluang tinggi tidak akan bangkrut. Karena tingkat rasio yang rendah berarti kondisi perusahaan semakin aman. Dan yang ketiga atau yang terakhir ini ada times interest earned ratio. Rasio ini disebut juga interest coverage ratio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi beban bunga pada masa yang akan datang. Rasio ini membandingkan laba sebelum pajak dan bunga terhadap biaya bunga yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Dan sebelum saya menutup presentasi saya pada hari ini, saya ingin menjelaskan lagi apa itu kegunaan dari rasio solvabilitas. Sebenarnya ada beberapa manfaat perusahaan memakai rasio solvabilitas ini. Salah satunya, rasio ini akan mempermudah pihak manajemen dan investor untuk memahami tingkat risiko struktur modal pada perusahaan melalui catatan-catatan atas laporan keuangan suatu perusahaan tersebut. Selain itu, masih ada manfaat lainnya yang antara lain yaitu untuk menganalisis posisi perusahaan jika dilihat dari kewajiban utangnya, untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mampu memenuhi utang-utang beserta bunganya, untuk meninjau keseimbangan nilai aktiva aset terhadap modal perusahaan, untuk mengetahui berapa banyak aset perusahaan yang disokong oleh utang, untuk menganalisis pengaruh utang terhadap pengelola aset, dan untuk mengetahui berapa porsi modal perusahaan yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Dan selanjutnya adapun juga metode perhitungan rasio solvabilitas ini dalam asuransi. Saya tidak akan menjelaskan hal ini lebih rinci karena saya belum menguasai rumus-rumus atau yang berhubungan dengan perhitungan di dalam materi ini. Jadi saya ingin menjelaskan metodenya saja sedikit. Biasanya dalam perusahaan asuransi ini biasanya rasio solvabilitas ini diwakilkan dengan risk based capital atau RBC. Dan ada beberapa metode menghitung RBC ini seperti asset default, currency mismatch, claim experience worse than expect, dan reassurance risk. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata pada saat mepresentasikan atau menjelaskan materi tentang rasio solvabilitas ini. Dengan Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.